Tak terasa, Sabtu kemarin genap 100 hari kepergian sejoli mendiang Vanessa Angel dan Febri Andriansyah yang tewas secara mengenaskan usai alami kecelakaan di Tol Jombang, Jawa Timur, November 2021 lalu. Untuk mengenang 100 hari kepergian pasangan ini, keluarga almarhum Febri Andriansyah menggelar acara tahlil doa bersama di kediaman mendiang Vanessa dan Febri. Sejumlah kerabat hadir mengikuti acara doa bersama, tak terkecuali sejawat selebriti. Alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, walaupun tidak jadi seperti ramai-ramai yang diperkirakan dari awal. Hanya ini sifatnya keluarga dan teman dekat, itu aja. Cukup khidmat, cukup memuaskan kami selaku tuan rumah dan sebagai ahli bait ya, cukuplah. Nah, alhamdulillah tadi di ruangan ada Pak Haji Faisal, ada orang tuanya, ada semua keluarganya. Terbatas karena memang ini prokes. Jadi tahlil sambil membantu negara. Yaitu terbatas cuman 30 sampai 40 dan sangat ketat sekali. Dan alhamdulillah pembacaan suratul Yasin dan tahlil. Nah, kebetulan pula juga saya tiba-tiba karena tidak janjian ditunjuk Pak Haji Faisal ujuk-ujuk jadi mimpin Yasin dan tahlil tadi. Acara tahlilan dan doa memang berlangsung sederhana tanpa banyak melibatkan jamaah. Pasalnya musim wabah Omikron masih menjadi kendala untuk menghelat acara yang lebih besar. Meski dalam kesederhanaan acara, tapi gurat duka masih begitu membekas dari keluarga Bibi atas kepergian sejoli ini. Terutama itu terlihat dari wajah ayah Bibi, Haji Faisal. Ya, seperti cerita-cerita saya sebelumnya bahwa kami kan masih sangat berduka ya, masih sangat berduka. Jadi yang bisa kami perbuat tentu hanya memanjatkan doa. Jadi kami sifatnya keluarga, saya, papanya dan omanya selalu berdoa untuk anak ini. Tentu kami kepingin juga sekali-sekali berdoa secara bersama-sama. Maka momennya tentu yang pertama 40 hari, yang selanjutnya tentu 100 hari. Nah, ini adalah momennya 100 hari kami memanggil keluarga besar sifatnya untuk meminta doa dan agar apa yang menjadi keinginan yang terasa dalam pikiran kami itu sama-sama memohon kepada Tuhan agar sekiranya anak dan menantu kami itu mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi doa kami tadi. Sayang, di balik iringan doa yang menggema serta duka yang masih begitu membekas, kontroversi antara kedua besan, yakni Haji Faisal dan ayah almarhumah Vanessa, Dodi Sudrajat, masih belum jua reda. Pemicunya tak lain dari rencana Dodi Sudrajat yang telah lama berencana akan memindahkan makam putrinya dengan dalih wasiat semasa Vanessa masih hidup. Ketika rencana pemindahan makam santer terdengar, kabarnya makam sejoli ini ditutup sementara untuk para pejizarah. Bahkan sejumlah netizen yang tak setuju dengan rencana Dodi sempat menumpahkan kekesalannya di media sosial. Raut kecewa juga tampak dari wajah Haji Faisal atas rencana sang besan. Ya, saya sangat sedih ya. Kenapa kita harus itu juga lagi, bongkar makam juga lagi kan? Alangkah baiknya kita memikirkan bagaimana makam ini kita renovasi agar sebaik mungkin, seindah mungkin. Saya maunya begitu, bahwa apa yang saya perjuangkan dan apa yang saya pertahankan ini sesuailah dengan dengan keinginan ataupun tidak menyalahi aturan menurut saya. Semangat secara agama dalam mempertahankan agar anak saya tidak terpisah dengan istrinya itu rupanya mendapat sambutan baik daripada masyarakat. Nah, terbukti pada hari ini ada yang demo agar makam jangan dibongkar, jangan dipindahkan. Itu sangat memotivasi saya dan sangat mensupport saya. Dan terima kasih kepada mereka yang telah memberi dukungan dan telah artinya membentengi ya, mensupport kami itu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada mereka semua. Apa ya, tetap sabar aja lah, fokus. Saya ngomong, tidak usah khawatir Pak Haji, insya Allah anak dan menantu tidak akan terpisahkan sampai ila yaumil qiyamah.
Di saat kisruh antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat belum reda hingga 100 hari peringatan kepergian almarhum dan almarhumah, di tempat berbeda, pebasket Denny Sumargo yang dikenal sebagai sejawat mendiang Vanessa dan Bibi juga tengah menghadapi masalah dengan orang terdekatnya yakni Ditya Andrista. Mantan manajer pebasket yang kini bermetamorfosa menjadi YouTuber ini sempat dilaporkan Densu ke polisi dengan tuduhan penggelapan uang senilai 700 juta rupiah. Ditya dituding Densu telah menggelapkan uang hasil kerjanya selama masih berstatus manajer. Jadi sebenarnya dia mulai kerja sama gue tuh 6 tahunan, kenalnya udah 10 tahunan. Dari 6 tahunan itu sebenarnya ada kecurigaan tapi gue tidak mau terlalu peduli. Karena menurut aku kalaupun dia mau ngambil uangku, udah kuanggap kayak keluarga sendiri. Toh lagi pula kalau dia mau ngambil ya udah jangan banyak-banyak aja gitu. Gue tutup mata orangnya. Tapi yang diambil ini ternyata banyak dari tahun 2020 sampai 2021. Gitu, jadi aku sangat menyayangkan aja karena mungkin dia ngerasa oh nggak ketahuan, oh ini mungkin ya, jadi akhirnya jadi lebih gede gitu. Dan kalau diteruskan bahkan lebih banyak lagi korban lain yang akan mengalami, dan itu dijadikan pembenaran untuk manajer-manajer lain gitu. Dan menurut aku itu sangat saya sayangkan banget. Tak mau namanya tercoreng, rupanya Ditya juga melaporkan balik artis yang pernah ditanganinya dengan tuduhan wan prestasi senilai 800 juta rupiah lebih. Lantas, bukti apa yang dimiliki Ditya untuk menjerat Denny? Benarkah ia ingin Densu masuk bui? Ada dong. Jadi begini ya, kalau ada yang bilang bahwa kita tidak punya bukti ya, menurut saya mainnya kurang jauh. Kenapa? Karena kalau teman-teman di sini punya pengalaman mendaftarkan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri, kalau tidak ada buktinya nggak mungkin diregister, ya. Jadi bukti itu kita punya, tentu ya prinsipnya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Kita mendalilkan A, B, C dan seterusnya, tentu kita juga akan hadirkan buktinya. Nah, kalau kemudian ada bantahan, ya kan, tentu dalil-dalil bantahan itu juga harus disertai bukti juga. Iya, karena ini kan salah satu bentuk usaha aja gitu. Untuk supaya kedua belah pihak itu tidak ada yang merasa paling benar lah. Pasti kan orang tuh punya pembenaran masing-masing. Cuma ya semua nanti dibuktikan aja di pengadilan gitu. Karena kan nanti apa yang aku gugat atau apa yang dia laporkan secara pidana itu kan nanti akan terbukti gitu. Nah ini maksud aku supaya fair juga, supaya ya aku mencari keadilan lah intinya. Nanti kan kalau misalnya udah lanjut sidang ke pengadilan, ya nanti bisa dilihat. Keadilan itu kan akan mencari jalannya sendiri ya. Hubungan Ditya sendiri dengan Densu sesungguhnya terbangun sejak lama. Apalagi sebelumnya Densu mengaku cukup mengenal keluarga Ditya, terutama karena kedekatan dirinya dengan ayah Ditya. Lantas mungkinkah aksi saling lapor ini akan masuk ke meja hijau? Jadi hitam di atas putih tidak ada. Atas dasar kepercayaan dari saya membawa anak ini masuk ke dunia saya dan mengangkat dia jadi manajer. Kemudian saya berikan kepercayaan, saya berikan link, saya berikan akses sampai ke keuangan. Tapi ternyata kepercayaan saya itu dilanggar dan dia melakukan pelanggaran hukum. Makanya saya majunya dari sisi hukum. Selain maju ke pengadilan atau apapun itu, sebenarnya pinginnya ya cinta damai juga ya bang, gitu. Sebenarnya gue nggak mau berantem lebih jauh sama dia kayak saling lapor kayak gini kan. Saya kan cuma menanggapi maksudnya bukan membalas tapi menanggapi, memberikan reaksi apa yang sudah dia lakukan duluan gitu. Dia laporkan saya ke pidana. Ya sekarang usaha saya ya gugat perdata gitu. Sidang pertama akan diawali dengan mediasi. Kami berharap sih semua pihak nanti bisa duduk dan ya kalau memang ada yang mau disampaikan sampaikan di situ, itu kesempatannya.